엄마. Hola, di episode potongan sinema kali ini, saya akan membahas sinopsis dan penjelasan serial Hellbound yang tayang di Netflix. Serial asal Korea ini diangkat dari webtoon berjudul sama yang dibuat oleh Yeon Sang-ho. Dia juga adalah sutradara serial ini. Hellbound memiliki cerita yang cukup menarik. Inti dari serial Netflix live action ini adalah sebagai berikut. Apa yang akan terjadi jika malaikat maut mulai muncul? Memberitahu setiap orang bahwa mereka akan mati dalam beberapa hari lagi karena dosa mereka. Dan ketika saatnya tiba, orang-orang itu dipukuli sampai mati oleh raksasa berbentuk monster berasap hitam. Serial ini dibuka dengan orang-orang yang lagi minum di kedai kopi pada suatu hari di bulan November. Seorang pria menatap ponselnya dengan cemas. Ketika jam menunjukkan waktu yang ditentukan, dia panik. Tapi ketika tidak ada yang terjadi, dia mulai rileks. Kemudian, disertai dengan suara gemuruh, 3 makhluk raksasa menerobos dinding, mengejar pria itu di jalan yang sibuk, dan memukulinya sampai mati di depan ratusan orang yang juga merekam adegan itu dengan ponsel. Seperti kehidupan sekarang, semua yang terekam lalu diunggah ke media sosial dan menjadi sensasi viral. Itulah insiden yang menjadi pembuka serial ini. Sebuah pembukaan yang mengasyikkan, membingungkan, dan sangat berdarah. Setelah itu, cerita beralih tak lagi horor pembunuhan, tapi menjadi drama kriminal yang lebih tradisional. Polisi mulai menyelidiki peristiwa aneh itu, dan mereka menemukan hubungan kejadian itu dengan kelompok sekte agama berbahaya yang disebut dengan New Truth atau Seijin Rihwa. Korban kedua mendapatkan peringatan dari monster berasap itu kapan dia akan mati. Tragedi serangan awal itu tampaknya akan berlanjut. Pemimpin penyelidikan kasus pembunuhan oleh makhluk misterius itu adalah Jin Kyung-hun. Jin masih belum pulih dari trauma pembunuhan brutal istrinya. Dan saat ini, ia memiliki hubungan yang sulit dengan putri remajanya Hee-jong yang diam-diam menjadi sukarelawan di sekte New Truth. Saat detektif Jin mulai menggali kasus ini, dia berpapasan dengan ketua Jong Jin-soo, pemimpin sekte tersebut, yang mendedikasikan dirinya untuk menyebarkan Injil para malaikat maut itu dan mendorong warga untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Ketua Jung adalah karakter yang membingungkan. Tidak hanya dia sangat muda, tetapi dia juga bukan penjahat kejam yang biasa kita lihat dalam peran antagonis. Dia menjalani kehidupan yang hemat. Dia relatif tenang dan pendiam, tetapi dia memiliki intensitas yang kuat dan tidak takut menggunakan segala kemampuan dan uangnya untuk mencapai apa yang dia inginkan. Anggota kunci terakhir dari serial ini adalah Min Hae-jin, seorang pengacara yang disewa untuk mewakili orang-orang yang disebut pendosa yang menjadi sasaran para malaikat maut. Korban berikutnya dari malaikat maut itu adalah Junga Park, seorang ibu tunggal dari 2 anak. Ia ditawari uang yang banyak oleh sekte New Truth untuk menyiarkan prosesi kematiannya saat dieksekusi malaikat maut. Dosa Junga Park, seperti yang diungkapkan oleh ketua Jung, adalah bahwa dia memiliki 2 anak dari 2 pria yang berbeda. Sebuah fakta yang disajikan kepada khalayak luas sebagai gejala kerusakan moral di beberapa media online. Karakter ketua Jung coba memperlihatkan apa akibat yang akan ditanggung manusia jika berbuat dosa ke banyak orang. Dia juga mengatakan kalau malaikat akan memberitahu kemana orang tersebut pergi. Malaikat maut akan dengan jelas mengatakan bahwa siapa saja yang ia sebutkan namanya akan pergi ke neraka. Hal itu membuat dia makin banyak pengikutnya dan juga menyebarkan kepanikan massal ke orang-orang. Demikian potongan sinema kali ini. Jika kamu menyukai channel ini, tolong bantu subscribe, share video ini ke teman-temanmu, berikan like, komentar, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya. Sampai berjumpa di episode potongan sinema lainnya. Semoga bahagiamu dimudahkan hari ini. Sampai jumpa. Bye. 공포가 세상 사람들을 죄에서부터 해방시킬 거야.